Nah, itu tuh makam satu-satunya yang diduga palsu di dalam ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, lokasi makam yang terindikasi palsu dari makamnya Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid ini, kalau ditempuh dari Jakarta ke tempat lokasi makam yang terindikasi palsu itu sekitar 995,4 km dari Jakarta. Posisi makam sangat strategis karena berada di Jalan Raya Banyuwangi, Jember, Lumajang sampai Jakarta, sehingga sering dilihat oleh orang karena terletak di lingkungan yang setiap orang lewat pasti melihat makam tersebut. Namun mereka tidak banyak yang mengetahui tentang sejarahnya dan tidak banyak yang tahu apakah itu asli ataukah palsu. Menurut juru kunci makam yang mengaku bernama Fatullah, Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid merupakan korban dari geger politik tahun 1965. Namun ini juga perlu dibuktikan kebenarannya. Kala itu, ia katanya diculik hingga jenazahnya sempat tidak ditemukan. Pada tahun 1993, putra tertuanya yaitu Habib Faisal bin Ali Al-Hamid dibantu keluarga berhasil menemukan lokasi makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid di sekitaran lokasi yang saat ini menjadi makam, yaitu di kaki Gunung Kumitir. Diceritakan bahwa penemuan makam tersebut berawal dari Habib Salim bin Abdul Qadir Assegaf yang memiliki majelis taklim dan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Setiap 30 hari, Habib Salim selalu menghadiri majelis tersebut dengan para jamaah dan santrinya. Hingga suatu ketika, Habib Salim menceritakan kejadian yang luar biasa saat akan menghadiri majelis taklim di Kabupaten Banyuwangi. Saat perjalanan pulang mengendarai kendaraan menuju Jember, Habib Salim melintas di wilayah Merawan Kumitir. Kala itu cuaca berkabut karena hujan lebat hingga jarak pandang terbatas. Akibatnya mobil yang digunakan beliau tergelincir. Namun tiba-tiba mobil terangkat dan kembali ke jalurnya lagi. Saat itulah Habib Salim melihat seorang berdiri di sekitar mobilnya. Saat ditanya tujuannya oleh sang Habib, orang tersebut menunjuk rumahnya berada di tikungan antara Jember dan Banyuwangi. Nah, itulah tempat dari makam tersebut. Habib Salim merasa heran, lalu dia pun mengajak orang tersebut ikut ke dalam rombongan mobilnya. Saat di dalam mobil ditanya nama, orang tersebut menjawab, bernama Ali bin Abdullah Al-Hamid. Begitu sampai di tempat tujuan yang berada di tikungan Dusun Curah Damar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, beliau turun dan tiba-tiba hilang lenyap dari pandangan mata. Kemudian disimpulkan oleh Habib Salim, dan Habib Salim pun menyampaikan ke pihak keluarga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid berada di lokasi ini. Setelah 27 tahun proses pencarian oleh pihak keluarga tidak ditemukan. Saudaraku, berdasarkan cerita tersebut patut diduga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah adalah palsu karena hanya didasarkan kepada cerita yang bersifat fiksi dan sulit dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu perlu dibuktikan secara ilmiah dan tes DNA. Masih menurut Fatullah,
yang mengaku menjadi juru kunci sejak tahun 1999 bahwa Habib Ali Abdullah berasal dari lahir di Glemor pada tahun 1934 atau di bulan Saban 1353 Hijriah. Ayahnya bernama Abdullah bin Salim Al-Hamid dan ibunya bernama Arbaiyah. Kita sudah sampai di TKP, di makamnya Ali bin Abdullah ya. Ya, ini ada makamnya bersebelahan dengan makam umum. Jadi dulu dia memang dekat dengan makam umum ya. Itu dia, ada di sebelah selatannya Habib Ali Abdullah, itu adalah makam umum saudara. Nah, disinilah lokasi yang dipilih menjadi makam yang diduga palsu, yaitu dekat makam umum yang katanya Ali bin Abdullah itu meninggal di sini, dimakamkan di sini, jasadnya ada di sini saudara. Tapi itu masih perlu dibuktikan. Ya, mohon maaf kalau saya sih tidak percaya ya, karena ceritanya kan cuma berdasarkan cerita saja, tidak ada pembuktian secara ilmiah. Ya, saudara, coba kita masuk ya ke dalam makam ya, makamnya Habib Ali Abdullah. Kita lihat sekarang ada pengembangan renovasi gedung ini kayaknya, semakin diperbaiki saudara ini kayaknya. Ayo kita masuk. Suasananya sepi ini, sepertinya tidak banyak pengunjung ini saudara. Nah, kita masuk ya. Jadi inilah lokasi komplek makam yang diduga palsu, itu bersebelahan dengan makam umum ya. Si oknum Habib ini memang luar biasa pandai ya, memilih tempat lokasi makam yang diduga palsu ya, sangat strategis di pinggir jalan raya. Ayo coba kita masuk ke dalam. Kita lihat ini sudah begitu bagus ya, ada perbaikan pembangunan ini di sana sini. Nah, di sebelah kiri ini ada toilet yang masih diperbaiki. Jadi ini ada besi-besi cor berdiri ini, sepertinya ini nanti terus dikembangkan ya. Ini depannya akan terus dikembangkan ini. Duit mengalir terus ke sini ya, insya Allah dari para penyumbang, para donatur, para dermawan. Nah, itu kita lihat ada, nah ini dia kotak amalnya ini ya. Ini kotak amalnya. Banyak ini kotak amalnya, tidak hanya dua ini. Dan itu ada pengunjung, ada peziarah dua orang perempuan ini bercadar saudaraku. Wow ya. Langsung kita tinggalkan ini musolahnya. Ini masih dalam proses perbaikan terus ini. Pasti rencananya akan dibongkar ini ya. Nah, lihat kita masuk ke dalam. Ini tempat orang-orang sholat ya. Makamnya nggak di sini, itu di dalam tuh. Masuk kita ya. Yuk kita masuk. Ya Allah, luar biasa. Ini relatif mewah saudara. Tuh, kamu lihat itu ya. Kita masuk ya ke dalam ya. Ini ada terus pembangunan itu, ada pekerja di situ, pekerja ya, 2 orang. Terus memperbaiki bangunan untuk menjaga makam ini kali ya. Nah, ini di dalam gedung ini makamnya. Ayo kita masuk. Nah, ini dia. Wow. Makamnya luar biasa, relatif mewah saudara. Ini masih dalam proses pembangunan saudara. Ini lantainya jadi granit ini ya kayaknya ya. Wow, itu ada pekerja. Ada juga ini yang ngaji nih, sedang ngaji nih, seorang peziarah kali ini. Nah ya kan, ada kan itu. Nah ya, saya belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai status tanahnya ya. Apakah ini milik perkebunan, ataukah milik pemerintah desa, atau milik perhutani, atau milik pribadi, saya belum tahu. Karena belum ada yang mau memberikan keterangan tentang hal ini. Takut kali ya, takut dosa kali ya, takut kualat kali ya. Ya, coba kita terus telusuri di dalam. Ini adalah ruangan tempatnya makam. Ya, itu ada fotonya. Ini saya kira fotonya dari Habib Ali Abdullah ya saudara. Coba kau amati. Bukan foto sih ini. Ini lukisan ini ya, lukisan aja. Ya, ini lukisannya orang yang dianggap sebagai Habib Ali Abdullah. Nah, itu dia makamnya. Jadi dalam ruangan ini hanya ada satu makamnya dia saja. Luar biasa mewah ruangannya, ya kan? Sementara di samping sebelah selatannya itu makam umum masyarakat sekitar.
Nah, saudara, ini akan memberikan wawasan pengetahuan ke kita betapa para muhibin itu sangat mengagungkan. Dari mana duitnya kalau tidak dari sumbangan para muhibin untuk membangun ruangan yang semewah ini ya. Ini masih dalam proses perbaikan untuk ditambah lagi untuk meningkatkan luas dan kualitas. Apakah pengelola taat membayar pajak ya kepada negara? Kalau tidak membayar pajak ya repot, itu dianggap merugikan negara. Ya mudah-mudahan ini bisa diurus secara administrasi dengan benar mengenai status dari makam ini, saudara. Nah, ini ada kotak amal lagi ya. Kalau keadaannya seperti ini, saudara, ada kemungkinan besar tentu mereka akan mempertahankan secara mati-matian apapun yang terjadi. Kalau ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan atau mengatakan ini adalah makam palsu. Oleh karena itu, hal ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk hati-hati ke depannya. Ini kan hasil dari para muhibin-muhibin itu, bukti mereka mencintai dari oknum Habib yang sudah berhasil mendoktrin mereka untuk percaya kepada omongan mereka, saudara. Ini adalah bukti manfaat ekonomi dari doktrin-doktrin yang mereka lakukan terhadap para pribumi yang bisa menguntungkan mereka dari sisi finansial, saudara. Nah, ini kita lihat adalah makam umum ini, makam umum di sisi selatan dari makam yang diduga palsu dari Habib Ali Abdullah, saudara. Ya, jadi ini memang sangat dilematis, saudara. Sangat dilematis karena ini bagi mereka oknum Habib ini sangat menguntungkan, sangat memberikan keuntungan yang luar biasa, ya. Logika akal sehatnya adalah ngapain dibangun sampai sehebat ini kalau tidak ada keuntungan, ya kan? Jadi ini luar biasa, ya. Silakan kami yang menyaksikan, Anda yang menyimpulkan. Itu ada para pekerja yang masih menyelesaikan pekerjaannya, ya, saudara. Mari kita lanjut, kita keluar pelan-pelan ini ya. Nah, ini bangunan yang akan terus diperlebar, diperluas ya. Ini pastinya ke depan akan dijadikan lebih tinggi, lebih luas. Itu sudah ada besi-besi beton berdiri untuk dasar pengecoran. Nah ini ya kan. Jadi ini kalau akan dibuang itu atap yang jelek ini, akan diganti yang baru, saudara. Nah ini ada pengumuman di sini nih, pengumuman pembangunannya ini. Itu ada rekening nomor HP yang bisa dihubungi ini. Ada menerima donasi ya. Ada pengumuman open donasi pembangunan makam As-Sayyid Habib Ali bin Abdullah ya, Al-Hamid, ya kan? Itu ada nomor rekening BCA juga, nomor panitia ya. Konfirmasi setelah transfer. Nah, ya kan? Itu. Wow, luar biasa, saudara. Kehebatan dari oknum-oknum Habib ya dalam mencari duit luar biasa. Hal semacam ini kalau dianggap positif oleh para muhibin mereka, tentu para muhibin ini akan mencontoh apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib. Apalagi mereka itu dianggap sebagai juriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kalau para muhibin itu sudah taklid buta dan mengkultuskan, apalagi fanatik yang sangat berlebihan misalnya. Ini musola sepertinya akan dibongkar ya, saudaraku. Kelihatannya dari beberapa besi yang sudah berdiri di kanan kirinya ini mungkin akan direnovasi dan diperbaiki. Mungkin diperluas atau ditinggikan bangunannya ya. Ini luar biasa, saudara. Wow, komplek pemakaman hanya satu makam tapi luar biasa, lihat. Luas ya, luas luar biasa. Mari kita lihat dari sisi luar ya, dari sisi sebelah selatannya, dari sisi makam umum yang milik penduduk sekitar. Kita lihat, nah itu kelihatannya. Wow, ini adalah makam umum, saudara. Kalau kita lihat itu bangunan ini ya di sebelah kanannya atau di sebelah utaranya itu adalah makam yang diduga palsu milik Habib Ali Abdullah ya, itu tikungannya ya, tikungan jalan raya itu.
Demikianlah saudaraku video yang bisa kami sajikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah informasi kepada pengelola makam, kepada oknum-oknum Habib. Kalau ada kata-kata salah, informasi yang salah, mohon silakan diluruskan, disampaikan informasi kepada media sosial supaya masyarakat juga memahami kalau ada kesalahan dalam informasi ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kekhilafan. Tidak bermaksud kami menebarkan kebencian, apalagi ingin mendiskreditkan. Kami hanya ingin mendapatkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!